Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 28 Maret 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri sebuah acara di Kota Solo pada Minggu 27 Maret. Namun, uniknya Ganjar tidak didampingi oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Orang nomor satu di Jawa Tengah itu justru didampingi oleh Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakoso. Ketidakhadiran Gibran lantas menimbulkan pertanyaan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Solo, Vincentius Giesta, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Vincent. Ya, Tribuners, bisa saya sampaikan bahwa ketika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prakoso menyambangi Kota Solo pada Minggu 27 Maret kemarin, dia tidak didampingi oleh Gibran Rakabuming Raka yang merupakan Wali Kota Solo. Biasanya selama Gibran sudah menjabat sebagai Wali Kota Solo, ketika Ganjar menyambangi Kota Bengawan selalu didampingi oleh Gibran sendiri. Namun kemarin terpantau yang mendampingi Ganjar Pranowo adalah Wakil Wali Kota Solo, yakni Teguh Prakosa. Lantas, di manakah keberadaan Gibran? Seperti yang dihimpun informasi oleh Tribun Solo dan Tribuners, bisa dikatakan bahwa Gibran tidak memiliki kegiatan selama hari Minggu. Hal itu dikonfirmasi oleh pihak pemerintah Kota Solo bahwa agenda untuk hari Minggu untuk Gibran sendiri adalah kosong. Kemudian ada juga informasi yang dihimpun lainnya bahwa Gibran tengah berada di kota Yogyakarta. Hal itu dikarenakan pada hari Sabtu tersebar foto yang memperlihatkan Gibran tengah berfoto dengan pemilik MNC Group atau juga Ketua Umum Partai Perindo, yakni Haritanu Sudibyo, di Grand Ina Malioboro, Yogyakarta. Ada info lain juga bahwa mengatakan bahwa Gibran tengah menghabiskan waktu bersama sang ayah, yakni Joko Widodo, karena salah satunya ditengarai dari kebersamaan Joko Widodo dengan cucu-cucunya. Dua orang cucu Jokowi salah itu merupakan anak dari Gibran Rakabuming Raka, dan itu bisa dilihat dari postingan Instagram Jokowi yang memperlihatkan bahwa Lala Mbah Manah dan juga Jan Etes Sri Narendra tengah menghabiskan waktu bersama Jokowi. Demikian, Mei. Ya baik, terima kasih Vincent atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang pengemudi truk Colt diesel bernomor polisi BK9493 Eki bernama Sahat Purba tewas di tempat akibat kendaraan yang dikemudikannya bertabrakan dengan satu unit truk tangki. Peristiwa ini terjadi di Jalan Umum Medan Tebing Tinggi kilometer 62 hingga 63 Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada Sabtu 26 Maret. Sahat Purba tewas akibat mengalami luka berat usai insiden kecelakaan tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Medan, Muhammad Anil, yang sudah terhubung bersama kami. Silakan, Anil. Baik, selamat siang nih. Selamat siang Tribun Tribuners. Sebelumnya itu kecelakaan terjadi antara dua truk yang berjenis diesel bertabrakan dengan truk tangki, tepatnya di Jalan Umum Medan Tebing Tinggi kilometer 62 sampai 63, atau berada tepat di Jalan Tol Kecamatan Serempak, Desa Serempak, Sedang Bergadai, Sumatera Utara pada Sabtu tanggal 26 bulan 3 2022 sekitar pukul 15.20 sore. Kejadian ini mengakibatkan seorang pengemudi truk Colt diesel BK9492 itu pertama Sahat Purba tewas di tempat. Kendaraan itu kemudian bertabrakan cukup keras dengan truk tangki. Menurut keterangan Kanit Lantas Polres Israel ini, awal mulanya truk yang dikemudikan oleh Sahat Purba bersama rekannya bernama MC Ombik melaju dari arah Kota Medan menuju Tebing Tinggi. Namun sesampai di lokasi kejadian, Sahat mencoba mendalui truk yang ada di depannya. Namun dia tidak memperhatikan truk yang dikemudikan oleh Faisal dengan rekannya Arifin, yaitu supir dari truk tangki yang datang dari arah berlawanan, sehingga
kedua truk ini bertabrakan dan mengakibatkan saat purba tewas di tempat. Tadi kami lantas ini bagian kedua truk langsung tabrakan atau laga kambing dan purba itu mengalami luka di bagian kaki dan dada dan tewas di lokasi kejadian. Sedangkan Faisal dari saat sendiri mengalami luka di bagian tangan dada. Sedangkan pengemudi truk ini dialami dengan luka ringan dan hanya berobat di rumah sakit saja. Seperti itu. Ya, baik, terima kasih Anil atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kanit Lantas Polres Sergai. Berikut tayangannya untuk Anda. Kecelakaan di Desa Serapa, tepatnya di dekat gerbang tol Serapa, yaitu antara mobil truk full diesel jenis box dan mobil tronton tangki, yang awal kejadiannya diperkirakan dari saksi-saksi dan olah TKP, mobil box BK9493EQ jenis box full diesel bergerak dari arah Medan menuju Tebing, mendahului mobil yang searah di depannya, tapi tidak cukup ruang geraknya sehingga langsung bertabrakan dengan mobil yang berlawanan arah, yaitu mobil truk tronton tangki nomor registrasi BL8923AK, yang akibat kecelakaan ini menyebabkan meninggal dunia supir truk full diesel box, dan sekarang sedang kita evakuasi ke rumah sakit Melati Kampung Pot. Seorang pedagang dikabarkan tewas setelah dikeroyok oleh sekelompok remaja di Jalan Pogot, Tanah Kali Kedinding, Kenjeran, Surabaya pada Sabtu 26 Maret malam. Informasinya, korban yang merupakan pedagang itu dianiaya oleh sekelompok pemuda yang melintas mengendarai motor di kawasan jalan tersebut. Korban mengalami luka tikam akibat senjata tajam yang dilakukan oleh salah seorang dari anggota kelompok remaja tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jatim, Luhur Pambudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Luhur.
Silahkan Luhur dengan laporan Anda. Oke, kami laporkan seorang pedagang berjenis kelamin laki-laki dikabarkan tewas dikeroyok oleh sekelompok orang remaja di kawasan Jalan Pogot, Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya pada Sabtu malam. Jadi informasi kami pun korban yang merupakan pedagang kaki lima itu mengalami luka di bagian kepala hingga atau bagian tubuh bagian atas ya, akibat dikeroyok oleh sekelompok pemuda yang melintas mengendarai motor di kawasan jalan itu. Korban dikabarkan mengalami beberapa luka yang meskipun sudah sempat dibawa ke instalasi gawat darurat RSUD Dr. Suwandi Surabaya, tapi nyawa korban tetap tidak tertolong. Dan insiden penganiayaan tersebut ternyata berdasarkan keterangan dari pihak Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton Elvrino Trisano yang kami hubungi kemarin, ternyata kronologi insiden tersebut, penganiayaan tersebut ternyata bermula saat si korban ini sedang pulang dari berjualan, mendorong gerobaknya melintas kawasan tersebut. Diduga kemudian gerombol remaja yang melintas bersamaan atau bertemu di ruas jalan tersebut merasa tersinggung ya dengan cara korban menatap para remaja gerombolan tersebut, merasa tersinggung karena ada dugaan kalau si korban ini merasa terganggu dengan geberan suara kendaraan bermotor yang ditimbulkan oleh kendaraan yang dikendarai oleh para gerombolan itu. Dan untungnya kasus penganiayaan tersebut telah ditangani langsung oleh pihak Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Dan hingga saat ini informasinya sedikitnya ada 3 orang tersangka yang sudah diamankan, dan sejak hari Minggu hingga Senin siang ini sedang dilakukan semacam penyidikan lebih lanjut, dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka yang akan bertambah. Jadi untuk mengenai motif, ternyata informasi awal yang dihimpun dari penyidik berdasarkan keterangan dari para tersangka yang diamankan 3 orang ini adalah memang para tersangka ini merasa tersinggung dengan cara korban menatap ketika melintas di kawasan jalan tersebut. Jadi semacam itu memang informasi yang bisa kami sampaikan mengenai kasus penganiayaan tersebut. Ya, baik, terima kasih Luhur Pambudi dari Tribun Jatim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya, dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tangga, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlempekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. 2 korban penembakan KST di Kabupaten Duga diterbangkan menuju kampung halamannya masing-masing. Korban diterbangkan sekira pukul 11 waktu Indonesia Timur melalui Bandara Moses Kilangin Timika, Papua. Jenazah Letu Anumerta Muhammad Iqbal akan diterbangkan ke daerah asalnya Kendari dan Praka Mar Anumerta Wilson Anderson Here akan diterbangkan ke Kupang menggunakan pesawat Hercules. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Papua, Marcelinus Labulela yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Marcel. Baik, rekan Mei, selamat siang dan Tribuners. Dapat saya informasikan bahwa terkait keberangkatan penerbangan kedua korban prajurit marinir yang diserang oleh KKB di Kabupaten Duga atau di distriknya, bahwa hari ini sudah dilakukan pengiriman jenazah keduanya masing-masing, antara lain Muhammad Iqbal sudah dikirim ke Kendari dan Wilson sudah dikirim ke NTT atau Kupang. Dapat saya informasikan juga bahwa terkait pengiriman ini tidak ada kendala sama sekali. Namun terkait evakuasi jenazah dari Kabupaten Duga ke Timika sudah dilakukan 2 hari yang lalu, yaitu pada hari Sabtu kemarin, dan jenazah disemayamkan di markas Lanal Kota Timika, Papua, di area Gorong-Gorong Kota Timika, Papua. Dapat saya informasikan bahwa proses pemulangan jenazah ke kampungnya halamannya masing-masing tadi pagi sekitar jam 8:45 atau jam setengah 9 pagi telah dilakukan upacara pelepasan jenazah di Lanal Markas Lanal Timika, Kota Timika, Papua. Memang untuk kedua korban ini di Timika sendiri tidak ada keluarga, namun tadi tampak ada perwakilan-perwakilan dari beberapa kerukunan seperti dari Wilson yang dari Kupang, tadi tampak ada kerukunannya. Namun untuk terkait insiden ini dapat saya informasikan juga bahwa ada sebenarnya 8 orang yang ada di pos tersebut di Duga. Namun yang meninggal dunia hanya 2 orang, yaitu Iqbal dan Wilson. Namun yang ke-6 rekan Iqbal dan Wilson lainnya saat ini masih melakukan atau menjalani perawatan di RSUD Timika, di mana karena mereka mengalami luka-luka ringan saja. Dapat saya informasikan juga bahwa
kedua korban diberangkatkan menggunakan pesawat Hercules menuju ke daerahnya masing-masing. Sudah dilakukan tadi jam 11 di Bandara Moses Kilangin, Kota Timika, Papua. Dapat saya informasikan juga bahwa terkait penyerangan ini mengakibatkan 8 orang. Di antaranya 2 orang meninggal dunia dan 6 orang lainnya masih dirawat di RSUD Timika. Untuk situasi di Kota Timika saat ini dapat saya informasikan juga bahwa aman dan terkendali, di mana sejak pemulangan kedua korban tersebut ke daerahnya masing-masing, upacara pelepasan, begitupun antusias satuan-satuan tugas TNI, baik TNI Polri yang ada di Kota Timika sangat luar biasa dan membantu membawa korban menuju ke Bandara Moses Kilangin Timika untuk diterbangkan ke kampung halamannya masing-masing. Demikian, Mei. Ya, terima kasih Marcel atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pasca pencabutan harga eceran tertinggi minyak goreng pada 16 Maret, masih ada sejumlah warga di Kota Kupang yang mencari minyak goreng kemasan dengan harga Rp14.000 per liternya. Pencabutan harga eceran tertinggi ini memang membuat stok minyak goreng dari berbagai merek kembali stabil stoknya, namun dengan harga jual hingga Rp28.000 per liternya. Salah seorang ibu rumah tangga bernama Ninda sekaligus pengusaha jajanan di Kota Kupang masih berusaha mencari minyak goreng untuk kelancaran usaha dalam dan konsumsi rumah tangga. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Kupang, Ray Rebon, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Ray. Baik, rekan Mei. Selamat siang, Tribuners. Dapat saya laporkan bahwa pasca harga eceran tertinggi minyak goreng yang dicabut oleh pemerintah pada tanggal 16 Maret 2022 lalu membuat sejumlah warga di Kota Kupang yang mencari minyak goreng kemasan dengan harga Rp14.000 per liternya. Dapat saya informasikan bahwa pencabutan minyak goreng oleh pemerintah ini membuat stok minyak goreng dari berbagai merek kembali stabil stoknya, namun dengan harga jual hingga Rp28.000 per liternya. Salah satu warga atau ibu rumah tangga Ninda yang ditemui di supermarket Ramayana Mall mengatakan bahwa hingga saat ini dirinya pun belum mengetahui tentang pencabutan minyak goreng oleh pemerintah. Ninda sebagai salah satu pengusaha jajanan di Kota Kupang ini pun mengakui bahwa selama ini belum ada sosialisasi informasi yang diperolehnya. Dia sendiri seharian mencari harga minyak goreng dengan harga liternya Rp14.000 di supermarket, toko-toko maupun di pasar di Kota Kupang. Tidak hanya Ninda, beberapa ibu-ibu rumah tangga yang ditemui di supermarket Ramayana Mall pun mengakui bahwa minyak goreng saat ini per liternya Rp28.000 yang menurut mereka membuat mereka kesulitan dalam berjualan, contoh seperti pelaku UMKM di bagian kuliner maupun gorengan-gorengan. Ninda pun mengakui telah mendatangi beberapa toko hari itu, seperti toko Glory di Kelurahan Epura, toko di Kelurahan Mino, juga di Supermarket Sapa. Menurutnya, harga per liter minyak saat ini dari Rp25.000 hingga Rp28.000 yang menyulitkan pedagang seperti dirinya. Ninda mengakui bahwa stok minyak mudah ditemukan saat ini, namun harganya tetap membuat pengusaha kecil sepertinya mengalami kesulitan kewalahan untuk bagaimana mengelola usaha kecilnya. Oleh sebab itu, Ninda pun untuk memajukan usahanya, ia hanya membeli beberapa liter sehingga usahanya itu tetap berjalan.
Dia pun berharap kepada pemerintah agar minyak goreng saat ini yang harganya telah naik kembali normal dan stoknya tidak berkurang lagi seperti kejadian selama beberapa bulan terakhir ini. Profesor Permata Ramayana Mall Kupang, Rudianto Timo, ia pun saat ditemui ia pun menjelaskan bahwa pihaknya terus mendatangkan minyak goreng berbagai jenis dari supplier di Surabaya dan Jakarta setiap bulannya. Tetapi kata dia untuk merek Bimoli memang sudah kosong sejak sebulan lebih, sehingga tentu sulit pasok. Salah satu ibu rumah tangga pun mengakui Liberta Taek bahwa untuk saat ini mereka mengalami kesulitan untuk mencari harga minyak goreng yang per liternya berharga 12.000, sehingga mereka pun mengungkapkan bahwa apakah saat ini mereka harus kembali ke zaman dulu, yaitu tidak lagi menggunakan minyak untuk tumis memasak atau mereka berharap kepada pihak pemerintah sehingga memperhatikan demikian. Ya, baik, terima kasih Ray atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang ibu rumah tangga. Berikut tayangannya untuk Anda. Sania 28.000 itu biasa dapat di Bonjaya, tapi itu nggak ada tulis harga pemerintah punya. Tapi sekarang semuanya naik 53, 50. Dari tadi beta keliling sampai di Kolonina sampai ini di mall, pikir ada dapat diskon ke apa semua. Baru ada cari minyak hari ini ya? Soalnya kemarin ada dapat di Dutalia, ada itu ya harga pakai kupon, tapi ya, satu orang khusus ambil satu liter saja di Dutalia. Iya. Saya biasa, tapi sana ada lagi terus tadi di pokoknya keliling sampai di Koinina itu sama juga karena semuanya 50.000. Itu jenis minyak apa itu yang 50.000? Ini sama kayak begini, Fortune, Sofia, tadi semua sama. Ada yang supermarket yang lain tuh minyak tanah sudah ada tuh dari minyak tanah minyak goreng. Minyak tanah dan minyak goreng ini yang di botol-botol punya. Begitu. Itu yang ada. Iya. Harapan. Mama cari minyak yang apa, Mama? Cari minyak yang murah. Mikirnya di mall ini kan ada diskon. Dapat diskon minyak dari itu biasa ada. Terus sekarang pun ada, susah. Mama sudah tahu belum? Ini kalau head sudah dicabut, jadi yang harga 14.000 sudah ada. Oh, belum tahu. Banjir masih melanda sebagian kota Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada Minggu 27 Maret. Jalan Martapura Lama di Desa Sungai Batang Ilir, Kecamatan Martapura Barat, sebagian masih terendam. Seorang warga mengaku sejak 14 Maret hingga kini rumahnya terendam banjir. Bahkan untuk kebutuhan air minum untuk keluarga, ia terpaksa membeli. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Pos, Muhtar Wahid, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Muhtar. Baik rekan Mai, terima kasih rekan Mai. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Saat ini banjir masih melanda Kabupaten Banjar di sebagian wilayah kecamatan, terutama di kecamatan yang seperti Anda lihat di layar monitor ini adalah rumah tinggal warga di desa di Kecamatan Martapura Barat, Desa Sungai Batang Ilir. Masih terendam di rumah mereka ya. Kemudian jalan raya juga sebagian terendam, dan itu diakui warga sejak 10 hari yang lalu. Kemudian Mai, warga di sana mengharapkan bantuan karena selama ini mereka belum menerima bantuan dari pemerintah setempat, dan itu diakui juga oleh kepala desanya. Bantuan itu biasanya kan disalurkan oleh lumbung sosial yang ada di Kecamatan Martapura Barat. Ibu Isnawati ya diantaranya yang mengaku tidak menerima bantuan.
dia terpaksa mengungsikan anaknya ke tempat orang tuanya di desa Sungai Tabuk. Takut anaknya itu bermain air atau berenang dan akhirnya tenggelam karena ada satu nelayan di desa Sungai Batang Ilir itu sudah tenggelam saat mencari ikan. Demikian Mai, laporan Mukhtar Wahid dari Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, baik, terima kasih Mukhtar Wahid atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tim Landak Satreskrim Polres Musirawas menggerebek sebuah pondok kopi di atas bukit yang terletak di Dusun Bandung Raya, Desa Sukaraya, Kecamatan Suku Tengah, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan pada Minggu 20 Maret. Pondok yang digerebek tersebut merupakan tempat persembunyian komplotan bandit curat yang menjadi target Satreskrim Polres Musirawas. Dalam penggerebekan itu, 2 tersangka yang ada dalam pondok tewas tertembak dan 1 tersangka lagi mengalami luka tembak. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Sriwijaya Pos, Ahmad Farozi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Ahmad. Baik Mei dan pemirsa dari Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan dapat kami laporkan. Akhir pekan lalu tim Landak Satreskrim Polres Musirawas itu menggerebek komplotan curat yang memang sudah menjadi DPO mereka. Komplotan ini memang sudah lama diburu karena banyak sekali kasus-kasus yang mereka lakukan. Itu tercatat sedikitnya ada 5 lokasi di Kabupaten Musirawas. Kemudian di tahun 2021 juga ada depo 21 laporan polisi. Kemudian mereka ini juga lintas kabupaten ini. Ini di Polres Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Itu juga tercatat ada sedikitnya 6 lokasi tempat kejahatan mereka ya. Itu kemudian juga ada di Jambi. Mereka ini sudah lama diburu, bahkan tim Landak juga pernah sebelum menangkap di pondok kopi di Kecamatan Suku Tengah Lakitan Hulu Trawas itu, tim Landak juga sempat memburu ke Provinsi Jambi di wilayah Serolangu. Diketahui mereka itu bersembunyi di sana. Namun saat itu sempat bocor sehingga mereka kabur dan akhirnya melarikan diri kembali ke arah Musirawas. Di Kabupaten Musirawas kembali tercium jejak mereka sehingga tim Landak dipimpin Kanit Bidum langsung melakukan aksi penggerebekan di pondok kopi tersebut. Dalam aksi tersebut terjadi aksi baku tembak ya. Dalam penangkapan tersebut, di mana polisi yang sudah memberikan tembakan peringatan tidak digubris oleh para pelaku dari dalam pondok. Bahkan pelaku membalas dengan tembakan. Tembakan itu mengenai salah satu anggota, Bribka Nairul Ihsan. Namun karena Bribka Nairul Ihsan ini menggunakan rompi anti peluru atau body pass, peluru tersebut tidak sampai menembus badannya, namun hanya mengenai body pass-nya. Sementara dari pihak pelaku atau tersangka ini, yang ditembak dari luar pondok itu diketahui kemudian ada 2 orang yang meninggal dunia di lokasi atau tewas di lokasi. Yang 1 tersangka lagi terkena di kakinya dan menyerahkan diri. Sampai saat ini 1 orang tersangka yang menyerahkan diri masih menjalani proses hukum di Polres Musirawas. Dari komplotan ini masih ada 1 orang lagi yang diburu, itu inisial F ya, asal dari Kabupaten Muratara atau kabupaten tetangga yang masih di dalam kawasan Provinsi Sumatera Selatan juga. Namun pihak kepolisian sudah mengetahui identitasnya yang bersangkutan dan masih melakukan pemburuan terhadap yang bersangkutan. Demikian Mei dan pemirsa. Ya baik, terima kasih Ahmad Farozi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Musirawas. Berikut tayangannya untuk Anda. Sudah ada tembakan peringatan dan diberitahukan ada petugas, namun masih ada tembakan 2 dari dalam pondok ke arah petugas. Jadi petugas sudah mengepung dalam bentuk U di pondok atas bukit. Jadi di belakang itu nggak bisa karena mau nanjak lagi. Jadi bentuk U, Kanit Bidum sama anggota sudah menjelaskan dan memberi tembakan peringatan, namun masih ada perlawanan sehingga dilakukan tembakan atau tindakan tegas terukur ke arah pondok. Itu dilakukan semua. Kami juga sudah koordinasi dengan Polres Musi Banyuasin, ada 12 LP, yaitu 6 di Sangga Desa dan 6 di Babatoman. Jadi ada 12 LP dari Polres Mubah. Ada ikut tergabung dengan tersangka Meron dan benar, ikut rombongan Meron.
Menjelang Ramadan, warga di Lombok memiliki tradisi berziarah ke makam, baik makam keluarga maupun makam para ulama. Salah satu makam ulama yang selalu ramai dikunjungi warga menjelang Ramadan adalah makam Loak Balok di Kota Mataram. Selain berdoa, para peziarah biasanya melakukan tradisi yakni mengikat akar pohon beringin. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lombok, Patayatul Wahidah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan. Ya baik rekan Mei, untuk suasana makam Taman Luang Balok selama menjelang Ramadan ini ramai didatangi oleh para peziarah yang berasal dari luar Kota Mataram seperti Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Timur. Mereka biasanya meminta berkah atau doa di makam Syekh di makam yang disebut dengan biasa dikenal dengan Syahid Tohri. Di sini ada tiga makam yang terkenal, yaitu makam Maulana Besar Syahid Tohri, kemudian ada juga makam yang dikenal sebagai makam yatim, anak yatim, yang ini merupakan murid dari Syahid Tohri. Kemudian ada makam Datuk Laut yang untuk sejarahnya sendiri dari penjaga makamnya itu belum ada yang mengetahui. Kemudian untuk tradisi mengikat akar pohon beringin itu disebutkan oleh penjaga makamnya, yaitu Sukri, dijelaskan jika mengikat akar pohon beringin ini sebagai ikrar untuk mereka bisa kembali lagi ke Taman Luang Balok dan nantinya akan dilepas lagi ikatan yang sudah mereka buat dari kedatangan sebelumnya. Ini diharapkan supaya mereka bisa datang kembali ke makam Luang Balok tersebut. Untuk lokasinya sendiri ini ada di Jalan Tanjung Karang, Kota Mataram, dan berdekatan dengan Taman Wisata Rakyat Luang Balok. Demikian rekan Mei, laporan saya Patayatul Wahidah. Ya, terima kasih Pak Tayatul Wahidah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Hujan deras di wilayah Kabupaten Pesawaran, Lampung mengakibatkan tanah longsor dan banjir di jalan raya yang menghubungkan Pesawaran dengan kota Bandar Lampung. Tepatnya di wilayah Desa Hurun, Kecamatan Teluk Pandan, dekat Pantai Mutun. Longsor dan banjir membuat arus lalu lintas putus. Pengendara pun terpaksa memutar arah melalui jalan alternatif. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Lampung, Joviter Husin, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Joviter. Baik, Mai, bisa saya sampaikan bahwa longsor ini sendiri terjadi pada hari kemarin sekitar pukul 17.30. Dikarenakan intensitas hujan yang cukup tinggi sehingga tebing atau material tanah menutupi bagian jalan. Namun saat ini kondisi terbaru, lalu lintas di sekitar sudah lancar dan material longsor sudah dibersihkan oleh aparat pemerintah setempat dan polisian. Untuk diketahui, material tersebut merupakan tebing yang selama ini sedang dalam pembangunan perumahan. Nah, dari aparat polisian sendiri telah melakukan penyegelan terhadap lahan tersebut dan kedepannya akan dilakukan monitoring mengenai pekerjaan perumahan tersebut. Demikian, Mei. Ya baik, terima kasih Joviter Husin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Satu unit mobil Toyota Kijang Innova dengan nomor polisi A1310EC berwarna hitam yang sedang diparkir dalam gudang tembakau hangus terbakar pada Minggu 27 Maret. Peristiwa itu terjadi tepatnya di Dusun Aing Paak, RT 2 RW 3, Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumeneb. Mobil tersebut diketahui milik seorang bernama Haji Ali Muksin, warga Desa Kapedi, Kabupaten Sumeneb. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Madura, Ali Hafidz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Ali. Dari Sumeneb melaporkan bahwa terjadi kebakaran di wilayah Kecamatan Bluto, tepatnya di Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumeneb pada hari Minggu kemarin. Terjadinya kebakaran itu sebuah Kijang Innova Reborn
milik saudara Haji Ali Muksin di Desa Kapedi, Kecamatan Buto, terjadi pada sekitar pukul 1.30 dini hari. Itu menggegerkan warga Kecamatan Buto dan juga Desa Kapedi, Kecamatan Buto. Mei, itu terjadi bermula ditemukan oleh warga sekitar berada di Kijang Innovaribon, itu berada di dalam sebuah gudang tembakau, yang gudang tembakau itu milik Pak Adnan almarhum, sebuah mantan kepala desa di Desa Kapedi. Terjadi awalnya sebuah ledakan ya, ledakan diketahui oleh warga setempat. Akhirnya warga setempat melaporkan kepada pemilik mobil tersebut, yakni Haji Ali Muksin. Setelah dibuka pintu dari gudang tersebut, ternyata mobilnya Kijang Innovaribon itu sudah hangus terbakar. Artinya api masih ada sekitar pukul 1.30. Kemudian pada pukul 2, setengah jam dari kejadian itu, mobil damkar dari Kabupaten Sumeneb tiba, dan akhirnya sekitar 45 menit damkar berhasil memadamkan api tersebut. Untuk selanjutnya, Kasih Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti Sutioningtyas membenarkan kejadian itu dan mengatakan bahwa kerugian dari peristiwa kebakaran Kijang Innova milik Haji Ali Muksin tersebut yakni sekitar 350 juta. Dari api tersebut hingga melalap ke atas, ke atapnya gudang itu, yang juga roboh ke bawah, itu mengakibatkan kerugian sekitar 25 juta. Untuk selanjutnya kita sudah melakukan konfirmasi kepada Kasih Humas Polres Sumeneb. Sampai detik ini belum ditemukan apa motif atau penyebab kebakaran dari terjadinya peristiwa kebakaran tersebut, Mei. Ya, baik. Terima kasih Ali Hafidz atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Jalanan penghubung Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Wajo di Desa Kampale, Kecamatan 2 Pitu, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, ambles pada Jumat 25 Maret. Awalnya, warga melihat jalanan beton itu retak pada Kamis 24 Maret. Namun, keesokan harinya jalanan sudah terlihat miring dan amblas di sisi kanan. Akibat amblasnya jalanan ini, terdapat 100 kepala keluarga yang terancam terisolasi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Nining Anggriani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Nining. Ya, baik. Jadi Tribuners, jalan beton penghubung Kabupaten Wajo dan Kabupaten Sidrap ini amblas, tepatnya di Desa Kampale, Kecamatan 2 Pitue, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Nah, awalnya ini memang jalanan ini mengalami retak pada Kamis lalu, kemudian mulai amblas pada Jumat. Nah, puncaknya itu terjadi pada Sabtu dini hari. Nah, dari pantauan warga setempat sudah memasang kayu sebagai tanda untuk pengendara atau pengguna jalan agar tidak nekat lewat lagi di sekitar jalanan beton tersebut. Pasalnya di sisi kanan jalanan beton itu di bawahnya sudah tidak ada tanah lagi ya, Tribuners, sehingga warga dilarang mendekat karena ditakutkan adanya amblas susulan. Nah, jalan beton yang amblas ini sekitar 20 meter dengan kedalaman 3 meter. Hanya awalnya ini bisa dilewati kendaraan roda 2 ya, meskipun harus melewati pekarangan rumah warga yang dijadikan jalanan darurat, Tribuners. Sementara itu untuk kendaraan mobil 4 km. Nah, menurut keterangan Sekretaris Desa Kampale Sidrap Sudirman, akibat amblasnya jalanan ini terdapat warga sudah ada 3 rumah warga yang dibongkar dan dipindahkan untuk mengantisipasi adanya amblas susulan, dan 3 rumah warga tersebut dipindahkan ke tempat yang lebih aman, begitu Tribuners. Nah, menurut Sudirman lagi, jalanan amblas ini diduga akibat pengikisan air sungai yang tidak jauh dari lokasi. Nah, memang waktu jalanan beton ini dibangun, Tribuners, selain menjadi akses warga setempat,
memang juga difungsikan sebagai tanggul karena dekat dari sungai. Jadi kita bisa lihat memang jalanan beton ini di sampingnya itu sekitar 10 meter ada sungai Tanrut Tedong. Dan itu yang diduga mengakibatkan terjadinya amblas ini. Nah, hal ini pun sudah dilaporkan ke pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebrang. Nah, pihak dari Desa Kampale ini berharap, atau warga Kampale ini berharap pihak Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jenebrang untuk bisa turun langsung ke lapangan dan melihat kondisi jalanan saat ini. Karena jangan sampai takutkan nanti adanya hujan deras ataupun banjir susulan ataupun banjir sehingga terjadi amblas susulan Tribunar. Dan untuk itu Kapolsek 2 Pituwe AKP Amal juga sudah meninjau lokasi ini dan mengarahkan arah lalu lintas di sekitar jalanan tersebut untuk diarahkan ke jalanan lain lagi sehingga tidak boleh ada yang lewat di sekitaran jalan beton ini. Kemudian AKP Kamal juga sudah mengimbaukan kepada warga sekitar untuk memasang beberapa tanda di bagian titik-titik yang bisa saja diduga terjadi amblas. Nah, sekian laporan dari saya, Nining Anggrani, melaporkan dari Kabupaten Sidrap, kembali ke studio, Mei. Terima kasih Nining atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek 2 Pituwe Sidrap serta Sekretaris Desa Kampale Sidrap. Berikut tayangannya untuk Anda. Bahwa ini jalan penghubung Desa Kampale, ini termasuk Dusun 2 Kampale, itu berawal dari adanya retakan yang dialami oleh penduduk yang ada di sekitar bantaran sungai ini, di mana yang sebelumnya sekitar 1 minggu yang lalu oleh penduduk ini telah mengalami suatu retakan tanah, sehingga kami dari pihak kepolisian bersama dengan pemerintah setempat untuk melakukan pemindahan terhadap penduduk tersebut untuk mengamankan diri, sehingga rumah-rumah mereka yang memang ada di atas tanah itu kita pindahkan, kita bongkar untuk mengamankan diri. Kemudian selanjutnya hari Jumat kemarin ini sekitar jam 15.00 WITA atau sekitar jam 3 itu terjadi retakan tanah yang mengakibatkan kelihatan dengan apa yang kita lihat sekarang ini, yaitu sangat membuat arus kendaraan, arus jalanan untuk menuju ke kampung di Dusun 2 Kampale ini terputus, sehingga kami dari pihak Kepolisian Sektor 2 Pituwe melakukan pengalihan arus yang kita lakukan di sekitar jalanan masuk desa penduduk. Diperkirakan tanah yang longsor kemarin itu sekitar jam 3 sore itu sekitar kurang lebih 20 meter yang longsor, namun kedalamannya sekitar kurang lebih 3 meter. Itu yang terjadi kemarin sekitar kurang lebih jam 3 sore. Namun sebelum sholat Jumat kemarin, yang terjadi itu hanya pembekakan saja, artinya itu belum seperti yang terjadi sekarang ini. Baru sekitar setengah meter kemarin itu sebelum sholat Jumat, nanti setelah sekitar jam 3 baru longsor turun ke bawah. Pedagang di pasar tradisional Wosi, Kabupaten Manokwari, Papua Barat mengeluh kesulitan dalam mendapatkan jatah minyak goreng dari para distributor yang ada di daerah tersebut. Tak hanya itu, menjelang Ramadan 1443 Hijriah ini, pedagang juga mengeluhkan terkait harga minyak yang sering naik setiap harinya di distributor. Pedagang di Pasar Wosi bernama Suima mengatakan untuk Pasar Sentral Wosi, para pedagang mengalami kekurangan stok minyak goreng. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Papua Barat, Safwan Ashari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Safwan. Ya, baik. Terima kasih, Mei, dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Manokwari, Papua Barat, bahwa menjelang bulan suci Ramadan 1443 Hijriah atau 2022 Masehi ini, sejumlah pedagang di pasar tradisional Wosi Kabupaten Manokwari sendiri mengeluh terkait dengan sulitnya dalam mengakses minyak goreng yang ada di distributor di Kabupaten Manokwari itu sendiri. Selain itu, berdasarkan wawancara kami dengan sejumlah pedagang di Kabupaten Manokwari, mereka juga mengaku harga
yang tidak menentu di distributor sehingga mereka terpaksa menetapkan harga eceran di pasaran yang tadinya dijual dengan harga 20.000 per liter dinaikkan menjadi sekitar kurang lebih 30.000 per liter. Sementara untuk 5 liter untuk jerigen, untuk kemasan jerigen, pedagang sendiri mengaku terpaksa menaikkan dengan harga 100-an ribu per 5 liter karena mereka mengaku untuk pasokan minyak goreng yang kemasan jerigen 5 liter sangat kesulitan didapat di distributor sehingga mereka terpaksa menaikkan harga tersebut. Dan ada beberapa pedagang mengaku bahwa hingga hari ini mereka belum menjual minyak goreng dengan kemasan 5 liter sebab kesulitan untuk mendapatkan stok di Kabupaten Manokwari itu sendiri. Dan ada beberapa pedagang juga mengaku kecewa karena beberapa media mengangkat terkait dengan stok minyak goreng di distributor dan juga di sejumlah swalayan aman. Namun realitanya di pasar sentral Wosi Manokwari sendiri para pedagang malah kesulitan untuk mengakses harga tersebut. Dan beberapa pedagang mengaku sampai hari ini beberapa konsumen di pasar tradisional terpaksa pulang karena harganya melonjak seiring dengan beberapa waktu ini mereka kesulitan mengakses harga minyak di distributor begitu. Mei. Ya, baik. Terima kasih Safwan Ashari atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan para pedagang minyak goreng di Pasar Wosi Manokwari. Berikut tayangannya untuk Anda. Bukan aman, tidak aman Pak. Kita mau jual saja susah karena barang tidak ada, stoknya tidak ada, harga melonjak tinggi dari harga kemarin. Bagaimana kita mau jual murah sedangkan kita belinya saja tinggi, dapatnya juga susah, paling dapat cuma 1 karton. Kalau yang 1 liter jualnya 55, tapi berhubung minyak kurang, orang banyak cari ke tempat, jadi kita kasih 25, akhirnya kita ngikuti orang yang ngambil 25 itu kan kasihan mau ambil untung juga, jadi saya ngikuti harga 30.000. Siap. Kalau untuk yang 5 liter sendiri? Kalau yang 5 liter 125. Siap. Ini ada yang sekarang sudah karena terlalu kosong, sudah ada yang 14, ada yang 15. Ini harganya naik itu karena kosong. Kosong. Memang pengambilan memang mahal, bukan kita jual mahal itu ambil murah, jual mahal tidak, memang keadaan tidak ada, kosong. Seorang warga di Dusun Rotat, Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika, bernama Donatus Jalong, ditemukan tidak bernyawa di kebun tomat miliknya di belakang kampung. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai petani ini diketahui meninggal setelah sang istri, Maria Aurelia Masmianti, pergi ke kebun pada Minggu 27 Maret pagi. Masmianti mendapati suaminya sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Flores, Nofri Fuka, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Nofri. Halo Nofri. Halo Nofri. Halo Nofri. Halo. Halo. Ya, Nofri. Silakan dengan laporan Anda, Nofri. Ya, siap-siap. Baik, dapat kami laporkan pada tanggal 26 Maret 2020 lalu di Dusun Rotat, Desa Ladogahar, Kecamatan Nita, Kabupaten Sika, terjadi penemuan mayat oleh warga di kebun tomat. Adapun identitas mayat tersebut adalah seorang pria yang bernama Donatus Jalong, berumur 40 tahun. Adapun diketahui bahwa
dari cerita istri korban ini, korban sebelumnya biasanya pergi ke kebun seperti biasa dan namun pada tanggal 26 Maret 2022 ketika ia pergi ke kebun dan sesampainya di sana diketahui bahwa korban tidak kembali ke rumah. Nah, oleh karena hal ini maka pihak keluarga dan juga warga ke sana untuk mencari korban dan di kebun tomat itu didapati bahwa korban dalam keadaan tak bernyawa. Adapun hal ini juga diceritakan oleh salah satu keluarga korban yang bernama Marison Botu. Ia menyebutkan bahwa korban selama ini beraktivitas, pergi ke kebun dan kembali ke rumah seperti biasanya. Namun kejadian yang menimpa ini terjadi secara tiba-tiba dan adapun juga pihak kepolisian dari Polres Sika pada tanggal 27 Maret 2022 ketika mendapati laporan dari keluarga turun ke TKP dan melakukan olah TKP dan hasil dari olah TKP diduga bahwa korban mengalami sakit jantung dan adapun juga keluarga sudah menerima surat keterangan dari kepolisian bahwa tidak melakukan proses lanjutan terkait dengan kematian dari korban Donat Jalong ini. Demikian dapat kami laporkan. Ya, baik. Terima kasih Nofri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Satreskrim Polres Kutai Kartanegara akhirnya mengamankan AA berusia 48 tahun, pimpinan pondok pesantren di Kecamatan Tenggarong yang melakukan tindak pidana pencabulan terhadap santriwatinya beberapa bulan lalu. Tersangka ditangkap di perbatasan Kabupaten Tuban dan Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur. Kapolres Kutai Kartanegara AKBP Arwin Amrih Wintama mengatakan pihaknya sudah 2 kali melakukan pemanggilan terhadap tersangka, namun tidak ditanggapi oleh yang bersangkutan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltim, Aris Joni yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Aris. Halo Aris. Halo Mei. Ya Aris, silakan dengan informasi Anda. Ya, pada hari Minggu kemarin, Satreskrim Polres Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur merilis penangkapan AA. AA itu selaku pimpinan pondok pesantren di wilayah Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana AA ini merupakan seorang pimpinan ponpes sekaligus guru di pondok pesantren itu dan telah melakukan persetubuhan terhadap salah satu santrinya hingga santrinya itu saat ini sedang hamil, di mana kejadian tersebut berawal pada awal tahun 2021 lalu pada bulan Januari. Di situ pertama kali AA menyetubuhi seorang santrinya yang masih berusia di bawah umur, masih sekitar 15 tahun pada saat itu. Hal itu baru terbongkar pada akhir tahun 2021, di mana orang tua korban melaporkan ke pihak Polres atas perbuatan tersebut. Nah, setelah diproses pihak kepolisian, AA sempat dilakukan proses pemeriksaan, namun selanjutnya AA pada saat proses sedang berlangsung, proses penyidikan sedang berlangsung, AA izin untuk isoman ke kampung halamannya di daerah Jawa Timur, sekaligus ada urusan keluarga informasinya. Namun AA setelah beberapa waktu berada di Jawa tidak pulang-pulang, kemudian dilakukan pemanggilan pertama oleh pihak kepolisian, namun tidak ada respon dan akhirnya dilakukan pemanggilan kedua pada bulan Maret ini.
Nah, pada pemanggilan kedua juga tidak ada respon. Kemudian beberapa hari berselang, Satreskrim langsung mengeluarkan daftar pencari orang untuk tersangka, sehingga tersangka nyatakan DPO. Setelah seminggu melacak keberadaannya, ternyata AA berada di sebuah rumah di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Tapi lokasinya itu tepat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro. Nah, jadi Polres Kukar bekerjasama dengan Polres Bojonegoro untuk menangkap oknum pimpinan pondok pesantren tersebut. Alhasil pimpinan pondok pesantren itu berhasil ditangkap dan dibawa kembali pada hari Sabtu kemarin dan dirilis pada hari Minggu. Atas kejadian tersebut, AA dinyatakan bersalah dan ditahan di Mapolres Kukar dengan ancaman Undang-Undang Perlindungan Anak, hukuman paling minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Di mana pada saat AA melakukan persetubuhan itu, AA juga membawa korban untuk menikah sirih tanpa sepengetahuan orang tua korban pada bulan Januari 2021 lalu, sehingga pihak dari Kanit PPA Reskrim Polres Kukar Ibda Irma mengatakan bahwa hasil koordinasinya dengan Kemenak, pernikahan sirih tersebut tidak sah karena tidak seizin orang tua dan kondisi korban masih di bawah umur. AA sendiri mengenakan tiba di Polres Kukar mengenakan seragam warna oranye, seragam tahanan, dan langsung digelandang ke Mapolres Kukar. Seperti itu, Mei. Ya, baik. Terima kasih Aris atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Seorang istri di Kota Serang melayani pelanggan micet di sebuah kosan. Sang suami bersama kedua anak kembar perempuannya yang masih berusia 6 tahun bersembunyi di kamar sebelah. Korban diketahui melakukan perbuatan tersebut dengan sadar dan sang suami pun mengetahuinya. Pihak kepolisian kemudian menangkap sepasang suami istri tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Banten, Milda Niati, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Milda. Ya, rekan Mei, dapat dilaporkan bahwasanya tadi malam Polres Serang Kota AKBP Maruli Ahiras Hutapea menyidak langsung kos-kosan yang berada di wilayah Kaligandu, Kecamatan Serang Kota Serang, dan di kosan tersebut didapati polisi menangkap sekitar 13 orang, 2 diantaranya adalah mucikari selaku orang yang melakukan proses transaksi Open BO di aplikasi micet. Nah, kedua mucikari tersebut adalah masih memiliki hubungan keluarga. Selain itu juga keduanya, yang pertama berinisial AR, dia mempekerjakan istrinya untuk melakukan perbuatan prostitusi online tersebut. Selain itu juga inisial mucikari berikutnya berinisial BB, dia juga mempekerjakan kekasihnya untuk melakukan prostitusi online. Keduanya melakukan perbuatan tersebut kurang dari 1 tahun. Sepasang kekasih melakukan perbuatan prostitusi online itu sekitar 5 bulan, sedangkan pasangan suami istri itu melakukan perbuatan prostitusi online itu sekitar 6 bulan. Nah, AR selaku suami dari EE, dia mendapatkan omset 1 bulannya sekitar 10 juta untuk pendapatan yang dia peroleh dari melayani pelanggan di aplikasi micet tersebut. Selain itu juga saat melayani pelanggannya, EE selaku istri dia berada di ruangan sebelah, sedangkan suaminya dia bersama dengan kedua anak kembarnya bersembunyi di kamar sebelahnya. Selain itu juga AR selaku suami dia mengaku merasa cemburu ketika istrinya melayani pelanggan. Begitu rekan. Perbuatannya itu polisi menetapkan kedua saudara kandung tersebut sebagai tindak pidana
perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Begitu rekan Mei. Ya, baik. Terima kasih Milda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolresta Serang Kota. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang dipergunakan oleh pelaku, suami dan pacarnya yang laki-laki untuk menjajakan melalui aplikasi MiChat dan WhatsApp. Kiri. Kanan. Pak. Yes. Mereka dengan undang-undang TPPU, tindak pidana perdagangan orang, dengan ancaman maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun. Niat ingin bersenang-senang malam mingguan di Taman Kota Manggar, Belitung Timur, 5 remaja malah diciduk Satpol PP pada Sabtu 26 Maret pukul 11 malam. Mereka diciduk karena ketahuan mabuk miras oplosan di tepi jalan. Salah satu yang ditangkap bernama Rizky berusia 18 tahun. Dari tangan mereka didapati 1 botol 1.500 ml minuman alkohol yang dicampur dengan bir hitam, arak, dan minuman perasa lainnya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Belitung, Brian Bimantoro, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Brian. Baik, Mei, selamat siang rekan di studio, Tribuners dan sahabat Pos Belitung dimana-mana berada. Bisa saya laporkan bahwa berniat menongkrong menghabiskan waktu malam mingguan, 5 remaja ini malah diciduk Satpol PP Sabtu 26 Maret 2022, pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Mereka diciduk karena ketahuan mabuk miras oplosan di Taman Kota Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Dari tangan mereka, petugas mendapati 1 botol 1.500 ml minuman keras oplosan yang dia beli di sebuah toko. Miras itu ia campur dari bir hitam, arak, dan tuak. Salah satu peminum bernama Rizky berusia 18 tahun mengatakan membeli minuman itu secara patungan seharga 100.000, Mei. Dia juga mengatakan bahwa mereka menongkrong malam itu karena ingin mencari suasana baru, sebab mereka keluarganya kebanyakan adalah broken home. Kabid Gakumda Satpol PP Belitung Timur, Heryono, mengatakan kegiatan semalam merupakan upaya Pemda dalam menegakkan Perda Tibum. Apalagi pelakunya masih remaja, bahkan ada yang masih berusia 16 tahun, Mei. Aksi mereka ini dilakukan di tepi jalan sehingga mengganggu ketertiban umum. Selain itu juga mereka sambil minum minuman alkohol sehingga petugas harus menertibkannya. Setelah dibawa ke Satpol PP, mereka dimintai keterangan dan identitasnya. Lalu setelah dimintai keterangan, mereka diberikan pembinaan dan juga diantarkan pulang, Mei. Kemudian terakhir mereka juga disuruh menghafalkan atau melafalkan Pancasila sebelum mereka diantarkan pulang ke rumah masing-masing. Begitu, Mei, dari Manggar, Belitung Timur, Brian Bimantoro melaporkan. Ya, terima kasih Brian Bimantoro atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali selesai jeda sejenak, Tribuners, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca ya Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Penerapan elektronik traffic law enforcement atau ETLE di 14 kepolisian daerah di Indonesia tahap kedua sudah diluncurkan, termasuk di Polda Kepulauan Bangka Belitung pada Sabtu 26 Maret kemarin. Peluncuran ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Surabaya, Jawa Timur dan diikuti secara virtual di daerah-daerah. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri saat ini telah dipasang kamera pengawas ETLE di 4 titik. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Bangka Post, Joni Kurniawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Joni. Ya, terima kasih rekan Mei. Dapat saya sampaikan bahwa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diterapkan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE ataupun yang sering disebut oleh masyarakat setempat kamera pengawas ataupun tilang elektronik pada Sabtu kemarin, tepatnya pada tanggal 26 Maret 2022 dan peresmian ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Surabaya. Setelah melakukan peluncuran secara resmi di Surabaya, Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Yan Sultra juga memberikan sambutan dan juga memberikan informasi bahwasanya kamera ETLE di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Kota Pangkal Pinang itu telah dipasang di 4 titik, yaitu di Simpang 3 Transmart PT Timah, Simpang 4 Ramayana, Simpang 4 Semabung, dan Simpang 4 Air Hitam atau Mr. Adok. Yan Sultra menyebutkan bahwa penerapan tilang elektronik atau ETLE ini merupakan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Kepulauan Bangka Belitung yang berbasis elektronik, sehingga petugas tidak perlu berpapasan dengan pengendara ataupun pengguna lalu lintas yang melakukan pelanggaran di jalan raya. ETLE ini juga diterapkan guna penegakan hukum terhadap pengendara kendaraan bermotor di jalan raya, baik itu roda 2 maupun roda 4. Dan juga kamera ETLE ini juga dipasang sebagai upaya untuk meningkatkan pengamanan dan juga menjaga keselamatan pengendara di jalan raya. Dapat saya sampaikan, Saudara Mei, bahwa selama 2 hari penetapan ETLE di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tepatnya di Kota Pangkal Pinang ini, sudah sebanyak 6.225 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh baik pengendara kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kendaraan roda 4 biasanya didominasi oleh pengemudi yang tidak menggunakan sabuk pengaman dan juga menggunakan telepon genggam saat berkendara. Sementara itu untuk pengendara kendaraan roda 2, sepeda motor, itu didominasi oleh pengendara yang tidak menggunakan helm. Demikian rekan Mei, Joni Kurniawan, Bangka Post dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaporkan kembali ke studio.
Terima kasih Joni Kurniawan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. Berikut tayangannya untuk Anda. Bapak Kapolri melonsing langsung untuk tahap 2 di 14 provinsi untuk ETLE ini, termasuk hari ini Provinsi Bangka Belitung. Jadi di Bangka Belitung ini ada 4 titik yang baru bisa dipasang kamera ETLE ini untuk bagaimana nantinya penegakan hukum berbasis elektronik ini dilaksanakan. Jadi di Simpang Semabung, Hadok, terus Transmart, Ramayana. Harapan kami dengan adanya sistem ini semoga masyarakat juga lebih patuh terhadap lalu lintas. Setelah 2 tahun vakum, kegiatan Pasar Ramadan di areal parkir lapangan Ahmad Yani Tanjung Selor akan kembali terlaksana saat bulan Ramadan tahun ini. Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Tepian Sungai Kayan, Erik, mengibaratkan kegiatan Pasar Ramadan sudah menjadi tradisi di bulan Ramadan, dan kegiatan ini juga sudah diketahui berlangsung selama 12 tahun belakangan. Pihaknya mengaku bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah setempat yang mendukung kegiatan rutin tiap Ramadan tersebut. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltara, Ilhami Faudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Faudi. Baik, rekan Medan Tribuners dapat dilaporkan bahwa akhirnya masyarakat di Kota Tanjung Selor nanti pada bulan Ramadan dapat kembali menikmati kehadiran adanya Pasar Ramadan. Mengingat pada 2 Ramadan yang lalu, kegiatan Pasar Ramadan yang berlokasi di lapangan Ahmad Yani Tanjung Selor ini harus ditiadakan imbas pandemi COVID-19. Namun kini karena kasus COVID-19 di Bulungan dan juga Kaltara relatif melandai dan pertambahan kasus juga relatif menurun, dan juga tingkat vaksinasi COVID-19 cukup tinggi, maka pihak pemerintah daerah memutuskan untuk memperbolehkan adanya kegiatan Pasar Ramadan. Dan memang kegiatan Pasar Ramadan sendiri telah menjadi tradisi rutin yang diadakan hampir setiap Ramadan di Kota Tanjung Selor ini. Dan pihak panitia mengaku mereka akan melakukan kegiatan Pasar Ramadan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, seperti menjaga jarak dan juga menyiapkan alat cuci tangan dan mewajibkan setiap pengunjung untuk memakai masker. Selain itu, pihak Satgas COVID-19 Bulungan juga menyampaikan bahwa pihaknya nanti akan turut serta mengatur dan juga meninjau pengawasan adanya Pasar Ramadan di lapangan Ahmad Yani dan juga di beberapa titik lainnya di Kota Tanjung Selor. Pihak pemerintah berharap dengan adanya Pasar Ramadan ini, masyarakat selain dapat menikmati takjil dan hidangan khas Ramadan, nantinya juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Begitu rekan Ming. Ya baik, terima kasih Faudi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Tepian Sungai Kayan. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita biasa mengadakan Pasar Ramadan di sini. Mungkin selama 2 tahun kemarin, selama ada pandemi kita tidak bisa ngadakan kegiatan ini. Kenapa kita membuat konsep seperti ini? Tujuannya tahun-tahun sebelumnya kan hanya kiri kanan. Untuk tahun ini tujuan kita supaya tidak, pedagang itu kemarin pernah ngeluhkan panas dari matahari sore. Akhirnya kita putuskan untuk menutup full terpal, tujuannya untuk tidak panas matahari, dan juga pengunjung atau pembeli yang datang kemari itu kalau hujan itu nggak kehujanan gitu. Karena dilihat tahun-tahun sebelumnya begitu hujan tuh kesian pembeli-pembeli itu, kita juga termasuk pedagang kuenya, karena hujan itu kan rusak barang-barang kuenya. Makanya kita kasih rencananya untuk di full desain seperti ini. Kalau ini rencananya bisa nampung berapa penjual nih Pak? Untuk tahun-tahun sebelumnya 60-an. Untuk tahun-tahun sebelumnya ini bahkan lebih, mungkin sekitar 70-an. 70-an. Ya insya Allah semoga berjalan lancar, bantu dukungannya teman-temannya. Jembatan gantung Indiana Jones di Srengseng Sawah RT 11 RW 2 butuh dilakukan perbaikan. Menurut pantauan wartawan langsung di lokasi pada Sabtu 26 Maret, memang kondisi jembatan yang terbuat dari bambu serta seng dan kayu sebagai alasnya terlihat sudah keropos dan lapuk. Hal ini tentu sangat membahayakan warga yang melintas di jembatan.
Kondisi tersebut diperparah dengan tali baja yang mengikat jembatan ini bergantung pada pohon kapuk yang semakin lama semakin miring karena menopang beban. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Warta Kota, Muhammad Dipa, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Dipa. Oke, baik rekan Mei, ya sahabat Tribun, memang seperti yang dilaporkan, kondisi jembatan Indiana Jones di Serengseng Sawah, kondisinya memang sangat memprihatinkan. Berdasarkan pantauan kami di lapangan, bahwa jembatan tersebut yang terbuat dari bambu, kayu, dan lembaran seng untuk alasnya itu memang sudah terlihat keropos dan lapuk. Kemarin kami juga sempat mencoba langsung menapaki jembatan tersebut. Memang terasa sedikit goyangan yang cukup kuat, sehingga memang sangat membahayakan bagi orang-orang yang melintas di seperti itu, rekan Mei. Ya, baik, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ini kan jembatan yang di sini kan hitungannya kalau untuk warga kita mah jarang akses ke Depok. Oh gitu. Iya, gitu. Ya, akses ke Depok. Jadi sebetulnya kalau mau ditanyain bagaimana warganya mah lebih enakan di warga Depok nanyanya. Kenapa? Karena yang sering menggunakan itu adalah warga Depok untuk akses ke Jakarta gitu kan. Kalau warga Jakarta sih untuk ke Depok sih jarang. Oh gitu ya. Jarang banget. Ya mungkin juga sekalipun ini juga mereka paling berapa persen sih ya untuk akses ke sana. Lagi pula gini. Ya memang salah satunya keperluan mereka juga yang paling dari sini mau ke Jakarta, yang mau ke Depok itu juga mau ngapain? Maksudnya tujuannya gitu. Ya paling nggak hanya tujuan untuk iseng-iseng di jalan kaki ke sana gitu kan, untuk apa? Untuk olahraga bisa jadi gitu kan. Tapi kalau memang warga Depok kan memang mereka ada kebutuhan tertentu dalam artian apakah mereka mau mencari nafkah ke Jakarta melalui jalan pintas gitu kan. Dan juga mereka yang anaknya sekolah di sini mereka bisa melalui jalur itu. Oh gitu. Ya selama ini sih seperti itu. Memang jembatan ini memang satu-satunya atau gimana Pak RT? Ada dua. Yang satu di RT 11, yang satu lagi di RT 12. Nah, kalau lihat di sini nih, kalau lihat peta ini kan, nah ada lagi di sini nih. Nih. Di sini, nah kan jembatan ini nih. Posisinya di sini. Iya, ini jembatan ini kan jembatan 11, ini jembatan 12 gitu. Ya, mereka bisa. Itu. Berarti ada dua ya? Ada dua, ada dua. Untuk menuju arah sini ya, kalau seandainya mereka anak yang pada sekolah di sini kan ada. Final pertandingan Dandim Cup Sangihe 2022 digelar meriah di lapangan Gesit Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, dengan kesebelasan tim yang berhadapan antara Malahasa Selection versus Kodam 13 Jaya Sakti. Pertandingan yang memperebutkan piala tetap dan piala bergilir Dandim ini menghadirkan Patrick Wanggai yang merupakan pemain transfer dari Malahasa Selection. Pertandingan yang dimenangkan Malahasa Selection dengan tendangan adu penalti berakhir dengan skor 4-3. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Manado, Nelty Manamuri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Nelty. Ya baik, rekan Mei, dapat kami laporkan untuk pertandingan Dandim Cup yang dilaksanakan oleh Kodim 1301 Sangihe sejak 14 Februari 2020 lalu berlangsung begitu meriah. Dan pada kemarin, Minggu 27 Maret 2022 merupakan final yang mempertandingkan antara kesebelasan Malahasa Selection dan Kelabat 13 Jaya Sakti di lapangan Gesit Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Berbeda dengan pertandingan sepak bola sebelumnya, kali ini melalui tim kesebelasan Malahasa Selection yang dimanajeri oleh Aditya Seliang menghadirkan Patrick Wanggai yang merupakan pemain timnas yang bernomor punggung 27 saat bermain di tim Malahasa Selection, yang pada babak 8 besar lalu Patrick Wanggai berhasil meloloskan tim Malahasa Selection ke final yang berhadapan dengan Kelabat
13 Jaya Sakti. Pertandingan yang berlangsung begitu meriah dan ditonton oleh ribuan masyarakat Sanghe ini berakhir dengan tendangan adu penalti antara tim kesebelasan Malasa Selection dan Klaba 13 Jaya Sakti, sehingga di akhir pertandingan skor yang tercipta yaitu 4-3 yang dimenangkan oleh tim kesebelasan Malasa Selection. Demikian, Mei. Ya, baik. Terima kasih Nelti atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Mei. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Meisa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!